Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang saya cintai, saya hormati, beruntunglah kita hidup di negara Indonesia, negara yang berdasarkan Pancasila UUD 45, Bhinneka Tunggal Ika, terdiri dari banyak agama, suku, bahasa daerah, semua hidup rukun, aman, tentram, damai, sentosa. Kita bandingkan dengan negara-negara di Timur Tengah yang mayoritas atau 90% negara-negara Arab beragama Islam, bahasanya bahasa Arab, tapi sepanjang sejarahnya mereka selalu bertengkar antar sesama mereka sendiri. Saudaraku sekalian, banyak sekarang terutama anak-anak muda yang terpikat dengan budaya-budaya Arab. Mereka memahami bahwa Islam itu Arab, Arab itu Islam. Mereka membawa budaya-budaya itu ke Indonesia dengan berteriak-teriak demo di jalan raya mengatasnamakan Islam dengan judul Aksi Bela Islam. Merasa dirinya paling Islam, merasa dirinya paling suci, merasa mereka sudah menguasai ilmu agama, padahal bacaan Al-Qur'annya saja salah. Mereka berani membid'ahkan, mengkafirkan ulama-ulama Nahdlatul Ulama, dianggapnya sesat. Padahal kiai-kiai NU adalah kiai yang paling alim menurut saya dalam bidang keislaman. Nah, ini anak-anak muda yang baru belajar Islam, baru hafal 1, 2, 3 hadis. Mereka berani kurang ajar, membid'ahkan, menyesatkan ulama-ulama dari kalangan Nahdlatul Ulama yang notabene beliau-beliau itu belajar Islam sejak beliau masih kecil. Di darah daging mereka sudah Islam. Nah, mereka menurut saya adalah orang-orang yang tidak bersyukur. Mereka hidup di Indonesia aman, tentram, bahagia, tapi mereka ingin mengimpor ke Indonesia konflik-konflik di Timur Tengah. Konflik sektarian yang mengatasnamakan Islam. Nah, mereka tidak sadar atau mungkin mereka tidak tahu bahwa negara-negara yang berusaha untuk kembali ke khilafah Islamiyah dalam versi mereka itu negara yang sedang tidak aman saat ini, negara gagal. Lihatlah Afghanistan. Afghanistan bentrok antar sesama mereka sendiri. Padahal mereka agamanya Islam. Afghanistan terdiri dari 9 suku. Ada 2 bahasa yang dominan di Afghanistan. 100% Muslim, tapi mereka tidak damai. Selalu berperang karena mereka bertikai, bertengkar, mempermasalahkan ideologi negara. Beruntung hidup kita di Indonesia, sahabatku semuanya, kita sudah selesai dengan persoalan nasionalisme dan agama. Jadi Indonesia yang terdiri dari banyak suku bangsa, ribuan bahasa daerah, banyak agama, tapi hidup damai dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Marilah kita bersyukur menikmati kedamaian di Indonesia. Marilah kita rawat kebinekaan kita. Pancasila, UUD 45, dan bentuk negara kesatuan Republik Indonesia adalah sistem yang ideal untuk diterapkan di Indonesia. Bukan negara yang berdasarkan agama, tapi negara umat yang beragama. Kita semua, saya bukan Islam, bukan orang Islam yang lahir di Indonesia, tetapi kita semua adalah orang Indonesia yang beragama Islam. Nasionalisme dan agama tidak bertentangan dan tidak perlu dipertentangkan. Karena nasionalisme dan agama adalah satu kesatuan. Jadi seseorang yang nasionalis
bisa religius, dan seorang yang religius mereka juga bisa menjadi seorang yang spiritual, menjadi seorang yang nasionalis. Begitu saudara semuanya, mari kita rawat kebinekaan Indonesia. Kita lawan paham-paham yang mengajak kepada sektarianisme, kepada ideologi agama, kepada isme-isme yang merusak, yang mengajak kita kepada pertengkaran. Yang waras jangan diam, yang waras harus melawan. Karena kalau orang waras tidak melawan, maka negara ini akan dikuasai oleh orang-orang yang tidak waras. Oke teman-teman semuanya, semangat ber-NKRI.